saja, spoiler. Ternyata Mamat adalah anak yang dulu Mae taksir dan mengatai Mae jelek. Mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Mae pulang dengan keadaan yang sangat emosi. Ia berusaha menghubungi Mamat, tapi Mamat tidak mengangkat teleponnya. Jaka yang menemani Mae pulang tertawa kencang. Setelah mengetahui alasan Mae menutupi wajahnya selama beberapa tahun dengan kardus hanya karena cintanya ditolak lalu dikatai jelek. Mae tentu kesal ditertawakan oleh Jaka. Mungkin di mata Jaka ini adalah masalah sepele, tapi bagi Mae ini masalah yang besar. Mengetahui banyak panggilan tak terjawab dari Mae, akhirnya Mamat menelpon balik Mae. Mae ingin bertemu dan berbicara besok. Mamat pun langsung setuju, karena dia mengira kalau Mae akan memberi jawaban atas pernyataan cintanya. Keesokan harinya, Mamat datang ke rumah Mae dengan membawa stoples kue. Mamat memberi kue itu sambil menyatakan cintanya. Tapi Mae langsung mengembalikan dan mengatakan kalau dia sangat membenci Mamat. Mae mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa Mamat sebenarnya. Anak laki-laki yang dulu pernah ditaksir oleh Mae dan mengatai Mae jelek. Mae pun mempertanyakan, kenapa Mamat melakukan semua ini? Kalau dulu dia menghinanya, kenapa sekarang dia berpura-pura baik? Mamat pun berusaha meyakinkan Mae bahwa ia tidak berpura-pura. Dulu Mamat tidak tahu apa-apa. Ia masih sangat kecil dan dia mengatai Mae jelek hanya karena takut teman-temannya akan mengolok-oloknya karena dia ditembak oleh seorang wanita. Setelah kejadian itu, Mamat berusaha mencari Mae karena dia sangat menyesali. Tapi ia mendapati kabar bahwa Mae sudah pindah rumah. Hingga pada suatu hari, Mamat bertemu dengan Pak Adam. Mamat pun menceritakan semua kejadian yang mereka alami pada Pak Adam. Waktu itu Pak Adam sangat marah pada Mamat dan berkata kalau dia harus menebus kesalahannya dan bertanggung jawab. Pak Adam lah yang menyuruh Mamat untuk mendekati Mae dan berteman dengannya. Mae langsung masuk ke rumahnya dan marah-marah pada ayahnya. Pak Adam pun berusaha menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena mengkhawatirkan Mae. Pak Adam hanya ingin Mae sembuh dari kondisinya dan menjalani hidupnya layak seperti remaja pada umumnya. Mae yang merasa dipermainkan akhirnya keluar dari rumah. Jaka melihat Mae duduk termenung dengan muka ditekuk. Melihat kehadiran Jaka, Mae langsung marah-marah dan bertanya apakah Jaka juga sama seperti Mamat dan ayahnya? Apakah Jaka sudah mengenalnya jauh sebelum dia masuk sekolah? Jaka pun menjawab, seingatku aku tidak punya teman dengan kepala kardus. Mae pun bertanya balik, lalu kenapa kau bergaul denganku? Apa sebenarnya maumu? Jaka pun menjawab karena Mae cantik, jadi Jaka ingin menjaganya. Mendengar jawaban itu, emosi Mae mulai reda. Mae pun langsung menceritakan tentang Mamat dan ayahnya yang bersekongkol untuk membuat Mae kembali sekolah dan bersosialisasi. Jaka berusaha menenangkan Mae dan meyakinkan kalau Mamat dan ayahnya tidak bermaksud untuk menipu Mae. Niat mereka baik. Jaka pun kembali mengingatkan Mae untuk tidak lari dari masalah dan dengan berani menghadapinya. Jaka langsung menggenggam tangan Mae dan menuntunnya kembali pulang. Tiba di rumah Mae, sudah ada Mamat yang menunggunya. Melihat Mae pulang diantar dengan Jaka, Mamat cemburu. Mamat langsung menarik Jaka untuk diajak berkelahi, namun segera dihentikan oleh Mae. Ketika Mamat dan Mae sibuk berdebat, Jaka melihat sepeda motor yang melaju ke arah Mae. Jaka pun segera menarik Mae dan berlindung dalam pelukannya. Dengan
Pengendara sepeda motor itu tiba-tiba menyiram air keras ke arah Mae, tapi yang terkena adalah Jaka. Mamat berusaha mengejar si pengendara motor, tapi di tengah jalan sebuah mobil melaju dan menabrak Mamat. Kedua pria tersebut dilarikan ke rumah sakit. Wawan bertanya-tanya, siapa pelakunya? Apakah musuhnya Jaka? Tapi Mae menyangkal, karena sebenarnya target utamanya adalah Mae, bukan Jaka. Pak Adam pun langsung menangis dan menyesali keputusannya untuk membuat Mae bisa kembali ke sekolah. Mae pun mencoba menenangkan ayahnya dan juga meminta maaf atas sikap kasarnya. Mae sekarang menyadari betapa besar cinta dari ayahnya. Melihat Mamat yang masih belum sadar, Pak Adam berkata pada Mae kalau Mamat sangat menyesali apa yang diperbuat dulu pada Mae. Karena itulah Mamat berusaha keras untuk menjadi temannya Mae, menjaga Mae dan membantu menyembuhkan kondisi Mae. Mae sebenarnya ingin berterima kasih pada Mamat. Tapi dia juga ingin berterima kasih pada orang lain yang selama ini mendukungnya, menghiburnya, menjaganya, dan selalu ada untuknya dalam menghadapi masalah yang berat. Siapa dia? Mae pun segera menuju ke kamar di mana Jaka dirawat. Saat Jaka terbangun, dia mendapati Noni ada di sampingnya. Noni bersikap manis dan perhatian pada Jaka. Namun balasan Jaka sangat kasar pada Noni. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau Noni lah orang yang menjadi dalang dari penyerangan air keras yang menargetkan Mae. Ternyata Jaka sudah mengetahui rencana jahat Noni dari lama. Makanya Jaka selalu menjaga Mae. Namun Jaka tak menyangka kalau Noni benar-benar nekat dan akan melakukannya. Jaka yang semakin lama tidak bisa menahan emosinya, segera menyuruh Noni untuk pergi dari ruangannya. Keluarnya Noni dari ruangan Jaka bersamaan dengan kedatangan Mae. Tak ada percakapan antar kedua wanita itu. Dalam ruangan Jaka, Mae meminta maaf pada Jaka karena gara-gara dia, Jaka jadi terluka. Mae juga berterima kasih pada Jaka karena selama ini selalu menghiburnya dan selalu ada untuknya. Mae pun berusaha untuk mengungkapkan perasaannya pada Jaka, bahwa Mae menyukai Jaka. Tapi apa jawaban Jaka? Dia bilang dia ingin istirahat dan mengacuhkan Mae. Mae yang diperlakukan seperti itu tentu kecewa dan sedih. Mamat akhirnya siuman. Meski dalam kondisi luka yang parah, begitu melihat tangan Mae diperban, Mamat langsung mencemaskan Mae. Mamat meminta maaf pada Mae. Karena kata-kata ejekan dari Mamat, kehidupan Mae menjadi rusak. Mamat juga meminta maaf karena menyembunyikan kebenaran tentang persekongkolan dengan ayahnya Mae dan membuat Mae terluka. Mamat juga berkata bahwa kebaikan yang dia berikan pada Mae bukan karena merasa bersalah dan berpura-pura. Mamat pun berkeyakinan bahwa yang ia lakukan karena dia sangat menyukai Mae dan berharap mendapat jawaban dari Mae. Namun Mamat tak memaksa untuk mendapat jawabannya sekarang. Mae duduk bersama Oneng di taman sekolah. Oneng menceritakan tentang Noni yang memutuskan untuk pindah sekolah ke luar negeri. Saat sedang asik bercerita, seorang teman datang dan memberitahu Mae kalau Jaka dan Wawan berantem. Mae pun panik dan langsung pergi untuk menyelamatkan adiknya. Saat Mae tiba di sana, Mae melihat Jaka membanting Wawan. Mae pun langsung marah-marah pada Jaka. Tapi Wawan malah membela Jaka karena ternyata ini semua hanya salah paham. Karena Wawan yang meminta pada Jaka untuk mengajarinya cara berkelahi. Mae menjadi malu karena salah paham.
Jaka pun meminta semua orang yang ada di situ untuk pergi, kecuali Mae. Dalam kondisi yang hanya berdua ini, Mae mencoba kembali untuk mengingatkan Jaka tentang perasaannya pada Jaka. Tapi Jaka berusaha menghindar. Ia berkata kalau sudah siap dia akan mencari Mae. Mae sampai kepikiran tentang Jaka yang selalu menghindarinya. Bahkan saat ditelepon, Jaka tak mengangkat. Mae pun curhat pada situs bebek buruk rupa. Namun bukan kata-kata semangat atau solusi dari permasalahannya. Yang keluar dari kata-kata mereka adalah Jaka tidak menyukai Mae. Akhirnya tes akhir sudah selesai. Tapi Oneng malah bersikap aneh. Dia mendapat telepon seseorang secara diam-diam. Lalu mengajak Mae ke lapangan. Setibanya di sana, Mae mendapati beberapa teman mereka sedang berkumpul mengerubungi Mamat. Ternyata Mama sengaja mengumpulkan semua orang karena dia ingin mereka ulang kejadian waktu dulu. Kalau Mae menolak, dia ingin Mae mengatakan di hadapan semua orang agar dia bisa merasakan patah hati dan malu seperti yang Mae alami dulu. Semua orang menyemangati Mae untuk menerima cinta Mamat. Tapi Mae menolaknya dengan cara halus. Dia meminta maaf kalau dia hanya ingin mereka menjadi teman. Mama tentu kecewa, tetapi dia bisa menerima dengan senyuman. Mamat pun memeluk Mae sebelum akhirnya dia pergi. Setelah Mamat pergi, tiba-tiba Jaka datang dan menyatakan cintanya pada Mae. Mae terpaku karena tak menyangka. Jaka pun berkata kalau dia sebenarnya berencana untuk menyatakan perasaannya pada Mae. Tapi malah Mae yang menyatakan perasaannya duluan. Jaka tidak suka akan hal itu karena melukai harga dirinya. Katanya, menyatakan cinta itu seharusnya dilakukan oleh pria duluan, bukan oleh wanita duluan. Tak lama kemudian, Mae akhirnya menjawab dengan kata, "Tidak. Sampai kau berhenti membuat masalah dan berhenti bersikap kasar." Sebuah persyaratan yang diajukan oleh Mae yang disanggupi oleh Jaka untuk dia berhenti menggunakan kekerasan. Dan kalian sudah sampai di akhir episode ke-6. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa teman-teman.